Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 16 akan mempresentasikan preformulasi dari sirup vitamin C. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu R. Asri Nurhanifah, saya sendiri Rifa Wilby Mawarni, dan Siti Ajah Alawiyah dari kelas B Farmasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinjauan farmakologi zat aktif. Vitamin C adalah zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam jumlah kecil untuk memelihara fungsi metabolisme. Vitamin ini sangat diperlukan oleh manusia. Asam askorbat atau vitamin C dalam 1000 mg per 5 ml memiliki indikasi yaitu pencegahan atau terapi untuk penyakit skorbut yang diakibatkan oleh defisiensi vitamin C. Konsumsi vitamin C secara rutin juga bermanfaat untuk menurunkan durasi dan tingkat keparahan ISPA. Mekanisme kerja vitamin C yaitu bertindak sebagai kofaktor dan antioksidan. Hal ini penting untuk perbaikan jaringan dan pembentukan kolagen dan material intraseluler. Selain itu, ini terlibat dalam konversi asam folat menjadi asam folinat, sintesis lipid dan protein, metabolisme karbohidrat, penyerapan dan penyimpanan zat besi, kemudian untuk respirasi sel. Kontraindikasinya yaitu penderita yang hipersensitif terhadap vitamin C. Efek sampingnya yaitu lelah, sakit kepala, insomnia, kemerahan, rasa panas pada wajah dan leher, mual, muntah, dan kram perut. Dan untuk dosisnya itu 1 sampai 2 kali 100 sampai 200 mg selama beberapa hari. Formula umum ini terdiri dari vitamin C yaitu sebanyak 2000 mg, kemudian ada gliserin 15%, sorbitol 30%, esens jeruk 0,1%, teratazin secukupnya, dan aquades yaitu ED2 60 ml. Analisa preformulasi zat aktif dan eksipien. Zat aktifnya yaitu vitamin C, bisa dilihat di sini rumus dan bobot molekulnya, kemudian pemberiannya seperti apa, titik leburnya yaitu kurang lebih 190 derajat, kemudian kelarutannya mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95%, dan lain sebagainya. Kemudian stabilitasnya dalam keadaan kering, stabil di udara, dalam larutan cepat teroksidasi. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat serta terlindung dari cahaya. Kemudian penandaannya yaitu obat bebas dan khasiatnya sebagai anti-skorbut. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada analisa eksipien atau zat tambahan. Yang pertama ada gliserin. Gliserin ini rumus dan bobot molekulnya bisa dilihat ya di sini. Kemudian pemberiannya cairan seperti sirup, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, manis, diikuti rasa hangat, higroskopis. Kemudian titik leburnya pada suhu 18,5 derajat Celcius, kelarutannya dapat campur dengan air dan dengan etanol 95%. Kemudian stabilitas gliserin ini bersifat higroskopis, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, dan khasiatnya yaitu sebagai pemanis. Zat tambahan yang kedua yaitu ada sorbitol. Dengan rumus dan bobot molekulnya dapat dilihat di slide ini. Kemudian pemberiannya yaitu serbuk, butiran atau kepingan putih, rasa manis, dan higroskopik. Titik leburnya yaitu 938 derajat Celcius. Kemudian ada kelarutannya, ada stabilitasnya. Kemudian penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat, dan khasiatnya sebagai zat tambahan dan juga sebagai pemanis. Yang ketiga ada propilen glikol, yaitu rumus dan bobot molekulnya dapat dilihat ya di slide ini. Kemudian pemberiannya cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, dan higroskopis. Titik leburnya yaitu 69 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kelarutannya dapat dilihat ya ini. Kemudian stabilitasnya stabil dalam wadah tertutup, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, dan khasiatnya sebagai zat tambahan dan juga sebagai pelarut. Yang keempat ada aquades. Aquades ini memiliki rumus dan bobot molekul H2O dengan berat molekul 18,02. Pemberiannya yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa.
Kemudian titik leburnya yaitu 0 derajat Celcius, kelarutannya bercampur dengan hampir semua pelarut polar, kemudian penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, dan khasiatnya yaitu sebagai pelarut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan formulasi. Alasan dibuat sediaan tersebut, kelompok kami memilih vitamin C dibuat menjadi sediaan liquid atau cair karena memiliki kemudahan untuk dikonsumsi dan pemberian dosisnya lebih mudah. Alasan yang selanjutnya yaitu vitamin C dibuat sediaan sirup karena vitamin C ini mudah larut di dalam air. Kemudian ada pendekatan formulasi dengan dosis yaitu 2, 3, 4 bulan atau kurang dari 6 bulan sebanyak 40 mg, 6 bulan sampai 1 tahun 50 mg, 1 sampai 3 tahun 15 mg, kemudian 4 sampai 8 tahun 25 mg, 9 sampai 13 tahun 45 mg, 14 sampai 18 tahun maksimal 1800 mg per hari, dan untuk dewasa yaitu maksimal 2000 mg per hari. Kemudian ada untuk wanita hamil pada usia 18 tahun yaitu 80 mg, pada usia 19 sampai 50 tahun 120 mg, dan untuk wanita menyusui pada usia 18 tahun yaitu sebanyak 115 mg, 19 sampai 50 tahun 120 mg, dewasa perokok yaitu tambahkan dosis 35 mg per hari. Kemudian dosis preformulasinya yaitu 2000 mg per 100 ml dikali 5 ml yaitu sebanyak 100 mg per 5 ml. Jadi dosis dalam seharinya 2 dikali 5 ml menghasilkan 10 ml, artinya dalam sehari yaitu 200 mg. Lalu ada pendekatan formulasi dengan kekuatan sediaan yaitu 100 ml. Kemudian ada kesimpulan dosis, pasien yang dituju adalah anak-anak usia 1-12 tahun, maka dosis vitamin C untuk anak-anak yaitu 7.500 mg sampai 22.500 mg per harinya. Dengan aturan pakai, dalam 1 sendok takar yaitu 5 ml mengandung asam askorbat vitamin C 500 mg. Maka pemakaian untuk usia 1-5 tahun sebanyak setengah sampai 1 sendok takar, untuk usia 6-12 tahun sebanyak 1-2 sendok takar. Obat sediaan ini digunakan 1 hari sekali selama 10 hari. Jadi kesimpulannya 1-5 tahun ini akan mengkonsumsi 25 ml sampai 50 ml selama 10 harinya. Kemudian untuk usia 6-12 tahun ini yaitu sebanyak 50 ml per 100 ml. Jadi dosis formulasi ini kesimpulannya tidak overdosis. Lalu ada alasan pemilihan bahan tambahan. Yang pertama yaitu karena rasa vitamin C dalam larutan sangat asam. Oleh karena itu, sediaan perlu ditambahkan pemanis. Pemanis yang dipilih ini berdasarkan kelarutan dan stabilitasnya, yaitu sorbitol dan gliserin. Yang kedua, vitamin C dalam bentuk larutan tidak stabil, mudah teroksidasi walaupun tidak toksik, hanya menghasilkan warna larutan yang lebih gelap. Biasanya sediaan ini ditujukan bagi anak-anak supaya terlihat menarik, ditambahkan dengan beta-karoten sebagai pewarnanya. Yang ketiga yaitu supaya sediaan terhindar dari mikroorganisme yang membahayakan, maka ditambahkan pengawet yaitu propilen glikol. Yang keempat yaitu mencegah pengkristalan pada tutup botol akibat penambahan pemanis, maka ditambahkan dengan eksipien sorbitol. Kemudian ada formula akhirnya, yaitu vitamin C sebanyak 2000 mg, gliserin 20%, propilen glikol 15%, sorbitol 20%, beta-karoten secukupnya, oleum citri secukupnya, dan aquades ditambahkan sampai dengan 100 ml. Kemudian yang terakhir ada penimbangan untuk satu botolnya, yaitu sebanyak 100 ml. Penimbangannya dapat dilihat di slide ini. Ada jumlah formula dan jumlah penimbangan untuk vitamin C-nya. Kemudian untuk zat eksipiennya seperti gliserin, propilen glikol, sorbitol, tartrazin, dan oleum citrinya dapat dilihat pada slide ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kelebihan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.